Hai Tuan Sir kembali. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas tim terkuat Red di Pokemon. Dan ini ada pada gamenya. Orang tahu Pikachu, maka pemain juga mungkin tahu Red. Seorang trainer yang menjadi awal lahirnya dunia Pokemon yang berkepanjangan. Ia selalu bersembunyi di setiap generasi. Ia datang dengan kemampuan besarnya untuk menantang trainer di generasi tertentu. Mari kita lihat Pokemon yang menjadi andalan Red selama petualangannya. Langsung masuk ke listnya. Ayo! Charizard. Ya, tentu saja jika ini adalah Pokemon yang cukup melambangkan diri Red. Ia selalu mendobrak franchise Pokemon dengan kekuatan dan kepopulerannya. Red Charizard adalah Pokemon yang memulai petualangannya. Jadi tidak mungkin membiarkan Pokemon yang telah menjalin ikatan yang kuat berada di urutan jauh. Karena pastinya inilah yang paling OP bagi Red. Banyak hal yang telah mereka lewati. Sayap kemarahan Charizard telah membawa Red jauh melampaui mimpinya. Charizardnya adalah starter paling kuat yang pernah mendampinginya. Charizard adalah lambang dan wajah kemenangan bagi Red. Pikachu. Sebagian penggemar mungkin membenci Pikachu karena selalu dibangga-banggakan. Karena dia ada terus gitu dari satu semua hal pasti Pikachu. Tapi tenang, bukan tanpa alasan mengapa Pikachu Red juga adalah wajah Red itu sendiri. Ini bukan karena ia maskot Pokemon, tapi bagaimana posisinya ketika pemain harus menghadapi level Pikachu milik Red ini. Jadi jika ada satu Pokemon imut yang kuat, pasti ya inilah yang akan orang-orang sebutkan. Tikus listrik kuning ini setelah menemani Red dengan tingkat level yang begitu tinggi dan menjadi Pokemon yang selalu bersemangat bagi si Red. Jadi ya sudah cukup baik menerima Pikachu dengan lapang dada bahwa ia adalah salah satu dari banyaknya Pokemon Red yang ia andalkan. Blastoise. Berbicara tentang Blastoise, hal paling mudah untuk dipahami adalah tubuh besar yang menahan hantaman, alias dia tank yang cukup keras untuk digoyahkan. Kura-kura Hydro Pumping ini juga menjadi Pokemon yang bisa membantu Red berada di posisi terbaiknya. Mungkin Blastoise cukup ikonik untuk ya wajah rivalnya si Blue kan daripada Red. Tapi Red juga punya Blastoise. Red punya 3 starter Kanto yang ia gunakan untuk tujuannya. Sama seperti Squirtle, orang-orang juga menyukai Blastoise dan menggeser Venusaur sebagai starter underrated ya di generasi pertama. Mungkin Blastoise bukan ikonik bagi Red, tapi ia adalah bagian dari tim Red yang juga overpower. Lapras. Tidak ada orang yang mungkin berpikir jika Red adalah trainer yang menangkap Pokemon typing water lebih dari satu. Karena Lapras juga adalah Pokemon water yang juga erat banget menjalin ikatan bareng si Red ini. Red membawa Lapras hanya karena ya ia ingin menggunakannya. Sampai akhirnya inilah Pokemon yang juga membantu Red di segala arah. Lapras adalah Pokemon yang cantik. Pokemon peselancar yang paling memungkinkan untuk dibawa. Bahkan saat kita bermain Pokemon Red, Lapras adalah salah satu Pokemon Water yang akan dimasukkan dalam tim. Snorlax. Pemain benar-benar dituntut untuk memiliki Snorlax di tim mereka saat bermain Pokemon Red and Blue atau Green ya serta Yellow juga. Karena dengan menjadi Red, diasumsikan untuk menangkap Snorlax dan membawa ke tim pertempuran. Ada 2 Snorlax di Kanto yang bahkan tergeletak begitu saja. Jadi ada kesempatan yang diberikan untuk menjadikan Pokemon ini milik Red. Meskipun ia suka ngantuk, tapi Snorlax juga sangat kuat. Semua orang juga mungkin menyukai Pokemon besar ini untuk selalu dibawa dalam tim. Snorlax mendefinisikan manusia rebahan yang sebenarnya mampu menaklukkan rintangan. Tapi rebahan itu lebih nyaman untuk dilakukan. Serius deh, Snorlax juga tim yang terbaik bagi Red. Venusaur. Sudah pasti Venusaur adalah Pokemon typing Grass andalan Red. Ia muncul di hampir semua pertempuran sebagai Pokemon typing Grass dan starter Pokemon Kanto Regen. Red juga mendapatkan Pokemon ini dan menjadikannya tim yang juga menjadi andalannya yang kuat. Meskipun Venusaur tidak sepopuler dua rekannya, bahkan tidak sepopuler bentuk pertamanya, tapi tetap saja jika ia adalah Pokemon yang kuat, yang bisa membasmi musuh keras dan tenang. Meskipun Venusaur sangat besar, namun ia adalah salah satu Pokemon besar yang masih memiliki tingkat keimutan yang tinggi. Coba lo perhatiin dah tubuh si Venusaur. Imut coy. Espeon.
Ini adalah Pokemon Gen 2 yang dimiliki Red sebagai Pokemon terkuatnya. Hadir di generasi kedua Pokemon Gold and Silver atau Crystal. Red memperkenalkan Pokemon Psychic evolusi dari Eevee ini. Pastinya ada alasan besar mengapa Red memilikinya. Special Attack Psychic-nya adalah stat yang tidak akan sia-sia untuk digunakan. Penampilan Espion memang sesimpel itu, tapi tetap dicintai oleh para penggemar. Seekor Pokemon Evolution lintas generasi. Red mendapatkannya sebagai tim yang sempurna bagi Red. Mungkin ini tidak terlalu melekat bagi Red, tapi biar gimana pun inilah pilihan Red atas evolusi Eevee-nya. Arcanine. Sebenarnya Arcanine lebih sering dikaitkan dengan Blue, tapi ya tidak salah juga jika Red juga memiliki Arcanine di timnya. Semua terjadi di alam semesta Pokemon Let's Go. Karena secara mengejutkan ternyata Red juga memiliki Arcanine yang seakan selalu berada di timnya. Arcanine ini adalah salah satu dari dua Pokemon yang baru diperkenalkan di tim Red saat Let's Go Pikachu dan Eevee keluar. Tidak bisa disalahkan karena memang Arcanine ini cukup kuat dan juga cukup sangat-sangat terkenal di kalangan penggemar Pokemon. Machamp. Dan terakhir ada si Machamp. Sama seperti Arcanine, Machamp ini juga baru diperkenalkan di tim Red ketika Pokemon Let's Go Eevee dan Pikachu hadir. Tapi ini juga membingungkan karena seolah-olah Red di Pokemon Let's Go sama seperti Red yang kita mainkan. Tapi ini beda plot. Sepertinya di Pokemon Let's Go, Red sudah mengganti timnya. Berbicara tentang Machamp sendiri, ya Pokemon ini memiliki 4 tangan yang sebenarnya kuat sebagai petarung. Ia adalah Pokemon yang perkasa dan ia dipergunakan untuk mengangkat barang-barang yang berat. Dan itulah beberapa Pokemon yang ada di tim Red selama game berlangsung. Ini adalah gabungan dari beberapa Pokemon yang baru dimasukkan oleh Red. Karena sama seperti pelatih lainnya, Red juga hanya bisa menggunakan 6 Pokemon saja. Tapi sebenarnya bukan berarti dia hanya punya satu lusin Pokemon. Mungkin saja dia punya lebih banyak yang dimana belum pernah ia latih, atau ia evolusikan, atau ia gunakan untuk kepentingan pertempuran. 9 dari Pokemon ini sudah menjadi andalan Red yang pernah ia munculkan dalam game itu sendiri. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Semoga kalian terhibur dengan pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang juga mungkin menyukai Pokemon. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Tuan Sir pamit. Dadah!